Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mancing 55. Untuk perjumpaan kali ini saya akan membuat sebuah racikan umpan yang lagi rame nih ya, khususnya di daerah Jabodetabek maupun di Jawa Timur. Ini yaitu media parent atau telur ayam muda. Untuk bahan ini sangat mudah didapatkan ya, tentunya teman-teman tinggal datang ke pasar lalu beli di tukang penjual ayam potong, atau teman-teman langsung ke tempat pemotongan atau ke toko umpan Galatama lele seperti itu. Dan untuk mendapatkan bahannya ini, bahan ini telur ayam muda ini termasuk umpan yang memang kalau dari segi harga ya menurut saya standar lah ya, tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal, karena dalam satu ekor ayam itu tidak banyak untuk telur mudanya, dan dijual juga rata-rata dicampur dengan usus ataupun jeruan, karena penjual ayam potong itu nggak mesti dia mau menjual telurnya aja, pasti ada tambahannya. Nah, ini saya beli sebanyak Rp20.000. Rp20.000 ini kalau saya hitung mungkin ada sekitar 2, 3, 4, 5, 6 set, kurang lebih 30 butir lah ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, untuk teman-teman yang mau nyoba silakan datang ke penjual ayam potong ataupun datang ke Torik Fishing yang berada di Pancoran. Nomor WhatsApp ataupun lokasinya itu ada di deskripsi di bawah ini. Dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan yaitu susu bubuk ya yang sudah expired, ataupun bisa menggunakan susu Denkau. Lalu ini serelaknya itu beras merah, tapi teman-teman kalau mau menggunakan serelak beras hijau juga nggak masalah. Cukup menggunakan dua bahan tersebut, nanti kita olah. Dan ini kalau teman-teman mau langsung gunakan, tentunya ada penambahan kayak semacam esen lah ya. Untuk esennya ini terserah teman-teman ya, esen yang biasa teman-teman gunakan itu medianya apa. Tapi kalau di saya itu cuma ada satu produk, yaitu esen MC55 khusus media perteloran ini, yaitu esen MC55 merah. Teman-teman bisa dapatkan di Tokopedia Mancing 55 Store. Deskripsinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini sama. Jadi teman-teman tinggal klik, terus tekan tombol beli, lalu bayar, tinggal tunggu di rumah barangnya datang. Tapi dalam bentuk olahan. Kalau dalam bentuk gelindingan begini, teman-teman nggak usah beli online lah ya. Takutnya apa? Dalam jumlah sedikit kita nggak mungkin packing dengan menggunakan biang es. Otomatis packing menggunakan plastik dan dikirim dengan jarak yang sangat jauh, sampai ke tempat akan membusuk. Tapi kalau dalam kondisi yang sudah diolah, dia semakin lama itu aromanya semakin keluar, otomatis semakin bagus. Oke, kalau gitu jangan lama-lama, langsung kita olah. Nah, ini parent atau telur muda tadi yang udah kita siapkan nih teman-teman. Terus kita akan gunting-gunting seperti ini. Jadi ini gunting-gunting tujuannya biar parent ini pecah ya. Jadi pecah, mencair dia. Ini saya gunakan versi gunting cepat. Jadi ada beberapa parent yang memang yang masih kecil-kecil itu nggak ikut ke gunting. Tapi ketika kita masukkan plastik nanti dia kan akan ikut dibejat, otomatis dia akan pecah dengan sendirinya. Menggunakan umpan ini setelah saya coba beberapa kali itu lebih dominan ke lembek lah ya, dominan ke lembek, karena kita tidak menggunakan kinoy. Kenapa? Karena kalau menggunakan kinoy nanti timbulnya keras dan dia itu teksturnya menurut saya sih ya, tapi bebas sih. Kalau menurut saya kurang bagus. Saya lebih suka menggunakan serelak karena dia lengket. Jadi ketika dipasang di kail dia akan lengket dan tidak mudah lepas. Ini sudah kita gunting-gunting, lalu kita akan tambahkan serelak beras merah sebanyak 2 saset. Jadi untuk serelak ini teman-teman bisa ganti menggunakan serelak kacang hijau dan sebagainya, atau akan menggunakan kinoy pun tidak masalah ya, sesuai selera teman-teman aja.
Nah, ini setelah kita tambahkan Cerelac 2 saset, kita akan tambahkan susu. Nah, ini catatan penting nih buat teman-teman. Susunya ini saya gunakan susu produk dari ibu hamil. Kenapa? Karena untuk karakter susu dari produk ibu hamil itu dia akan semakin lama dia akan mengeras atau mengental ya. Ini sebanyak kurang lebih 3 atau 4 sendok ya. Ini saya gunakan sebanyak 4 sendok. Itu susu dari produk ibu hamil, terserah teman-teman menggunakan produk dari mana, rasanya seperti apa. Ini saya gunakan susu dari produk ibu hamil dengan rasa stroberi. Nah, ini setelah kita tambahkan susu, kita akan aduk-aduk seperti ini. Kenapa saya gunakan susu dengan produk ibu hamil? Tentunya harganya lebih mahal ya, karena juga sekarang kan istri saya lagi hamil, jadi otomatis saya gunakan aja susu ini bos, biar nggak usah beli lagi. Ini masih ada yang kecil-kecil yang belum ke gunting, tadi kita gunting. Kita akan aduk serata mungkin ya. Untuk teman-teman yang memang mau mengeluarkan kocek lebih atau modal lebih, bisa juga ditambahkan dengan madu rasa yang original ya, tanpa rasa, maksudnya nggak ada rasa jeruk nipis atau sebagainya, tapi yang original 1 saset cukup. Seperti itu nih, lalu kita langsung tambahkan aja ke sini. Ditambahkannya ketika teman-teman mau mancing. Fungsi dari madu itu yang pertama perasa, yang kedua itu biar nggak terlalu lengket di tangan ya. Makanya ditambahkan madu. Ini teksturnya seperti ini, lembek. Dia lembek, tapi nanti setelah kita masukkan ke dalam plastik kurang lebih 1 jam dia akan mengeras. Mengerasnya dari mana? Dari susu tadi, bukan dari Cerelac, karena Cerelac sendiri karakternya bukan untuk pengeras ya, tapi untuk perekat. Jadi di sini ada sedikit pengalaman dari saya bahwasanya Cerelac itu bukan sebuah pengeras ya teman-teman, tapi sebuah perekat seperti itu. Ini sudah jadi, akan saya masukkan ke dalam plastik ya. Seperti ini karakternya ya teman-teman. Ini masih ada yang kecil-kecil yang tadi belum ke gunting, tinggal dipites aja pakai sendok. Tapi sebenarnya nggak usah dipites pakai sendok, juga nanti di plastik dipites juga bisa. Seperti ini. Dan umpan ini juga bisa dibikin kocek ya teman-teman. Dibikin kocek juga bisa. Nanti setelah kita masukkan plastik itu saya sarankan jangan langsung dipakai, tapi kita endapkan dulu minimal ya 1 hari lah ya, 1 hari di luar suhu ruangan atau AC, biar aromanya lebih jadi. Baru setelah itu kita gunakan. Dan bila teman-teman ingin menambahkan bahan lain seperti madu juga lebih bagus. Untuk esnya sendiri nih teman-teman, itu kita bisa gunakan esen yang beraroma gurih atau wangi. Jadi bebas ya teman-teman mau menggunakan esen apa. Tapi kalau yang saya gunakan itu esen MC55 merah. Memang esen ini sama sekali nggak terkenal ya teman-teman, karena ini esen pengguna pribadi saya. Tapi ya di sini saya juga perlu menjelaskan agar teman-teman nantinya nggak ada racikan-racikan atau bahan-bahan yang saya sembunyikan, tidak ada. Untuk media parent ini juga cocok di musim COVID. Kenapa? Karena termasuk bahan yang hemat dan mudah didapat, sekaligus bisa di stok di kulkas. Nah seperti ini memang agak-agak lengket nih teman-teman ya. Ketika kita masuk ke dalam plastik, karena nggak ada penambahan madu sama sekali. Tapi kalau kita tambahkan madu, dia nggak akan selengket ini. Seperti ini dibikin kocek pun bisa. Kalau dibikin kocek juga istilahnya, dia enak, cuman nanti sayangnya banyak bahan atau umpan yang terbuang menempel di baskom. Ini sudah jadi, ukurannya segini. Mungkin kalau saya pegang ini hampir 500 gram ya, 400 sampai 500 gram sampai 600 gram. Ini saya gunakan plastik ukuran 1 kilo. Nah ini teman-teman, tokcer pokoknya. Kira-kira seperti itu cara pembuatan media parent versi mancing 55. Ini tadi parent yang sudah saya buat teman-teman. Ini beratnya mungkin kalau saya perkirakan ya sekitar 500 sampai 600 gram. Dan aromanya saya akan
karena kita menggunakan bahan susu produk ibu hamil dengan aroma stroberi. Tentunya aromanya sekarang ini lebih dominan ke stroberi dan beras merah ya. Ini kita endapkan dulu selama satu malam, biar aromanya nanti akan berubah. Dari stroberi ini tetap ada, tapi dia lebih menambah asam ya, aroma asamnya seperti itu. Nah, untuk esen yang bisa saya gunakan untuk media perteloran ini ya, baik telur bulus, telur peren, ataupun telur cendil, itu saya menggunakan esen produk saya sendiri, yaitu esen MC55 merah. Nah, esen MC55 merah ini memang bukanlah esen yang terkenal ya, istilahnya memang esen penggunaan saya pribadi, tapi ada beberapa teman-teman yang selalu bertanya, "Bang, esen yang biasa digunakan apa? Bang, apakah pernah pakai produk ini? Apakah sering menggunakan produk itu?" Saya gini, kalau untuk soal juara ya teman-teman, itu kembali ke rezeki kita. Nggak ada yang namanya produk itu pasti juara, nggak ada. Kalau untuk juara totalan itu juga kembali ke medianya. Di saat hari itu lele itu lebih dominan ke umpan media apa. Misalkan gini, media sasak. Sebenarnya untuk media sasak itu tidak perlu menggunakan esen. Ingat ya, media sasak itu tidak perlu menggunakan esen. Tergantung teman-teman membawa umpan itu seberapa banyak. Apabila teman-teman main selama 3 jam menggunakan umpan itu sebanyak 1 baskom besar, dan ketika ikan nggak mau makan, itu teman-teman kumpel di dalam kail. Ini kail masukkan terus dikumpul segini, teman-teman lempar bom terus menerus, tanpa esen juga tetap makan. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau saya tidak seperti itu cara mancingnya. Cara mancing saya itu satu, saya yakin dulu dengan menggunakan satu media umpan, dan saya harus mempunyai satu buah esen yang bisa saya pakai, dan saya pun tidak mau gonta-ganti. Saya lempar umpan 1 kali 2 kali, saya tunggu. Kalau memang tidak makan ya saya tidak pernah merasa berkecil hati ataupun merasa wah nyesel banget ya hari ini saya mancing nggak dapet. Enggak seperti itu, tapi saya berpikiran seperti ini, hari ini berarti bukan kesukaannya, siapa tahu besok ketika kita mancing kembali dia menyukai umpan yang kita bawa, seperti itu. Dan untuk juara, tidak ada yang namanya umpan juara, yang ada satu, rezeki kita ketika mancing itu lagi bagus atau tidak. Oke, kalau gitu mungkin saya rasa untuk media peren ini cukup ya. Untuk testernya nanti setelah lebaran, karena sekarang saya bikin video di tanggal 30 April, masih memasuki bulan Ramadan, otomatis saya belum bisa bikin konten di siang hari. Kenapa? Karena ya membuat konten dalam kondisi berpuasa menurut saya kurang luasa ya, karena kebiasaan saya mancing itu kan udah nggak lepas dari yang namanya rokok dan kopi. Kalau kita buat konten di malam hari itu gelap, takutnya nih teman-teman berpikiran bahwasanya media peren yang saya review nanti umpan lain yang saya gunakan, seperti itu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.